Sebenarnya tuh vaksin tuh apa sih? Untuk apa sih? Hati-hati kepada pet parents yang suka bawa anjingnya jalan. Hai pet parents, selamat datang di podcast Together Be Better. Podcast yang dipersembahkan khusus untuk menyambut hari spesial di Ben-Ben Pet Care. Dengan aku, Dr. Hewan Della Geraldita atau yang biasa dipanggil Dr. Della. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik menarik seputar kesehatan hewan. Topik hari ini membahas mengenai vaksinasi pada hewan dengan narasumber kita, yaitu dokter hewan dari Ben-Ben Pet Care, yaitu Dr. Anggun. Dr. Anggun merupakan dokter hewan berpengalaman di Ben-Ben Pet Care yang pastinya pengalamannya tidak dapat diragukan lagi. Nah, kali ini Dr. Anggun akan membagikan pengalaman serta bagaimana sih vaksinasi dapat membantu mencegah penyakit yang mungkin dapat menyerang hewan kesayangan. Nah, kali ini kita sudah bersama Dr. Anggun nih. Hai Dr. Anggun. Hai, halo Dr. Della. Iya. Nih Dr. Anggun, terima kasih nih sudah memberikan waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk podcast dan sharing bersama kita mengenai vaksinasi terhadap hewan. Nah, sebelumnya Dr. Anggun mungkin ada beberapa pertanyaan nih tentang vaksinasi terhadap hewan. Biasanya pet parents kan sebenarnya worry banget nih, dok, sebenarnya vaksin itu bagaimana sih? Banyak sekali pertanyaan dari pet parents yang mungkin bisa terjawab di podcast ini gitu. Nah, mungkin Dokter Anggun bisa ceritakan sedikit pengalaman Dokter Anggun dalam bidang vaksinasi hewan. Mudah-mudahan podcast kali ini kita dapat sharing ya Dok Della. Jadi bisa kasih informasi yang berguna gitu ya, dan bisa disebarluaskan jika bermanfaat banyak gitu. Pengalaman saya sebenarnya untuk dokter hewan itu, Dok Della, itu kan vaksinasi salah satu program pengobatan preventif atau pencegahan ya dalam hal ini. Jadi dari kita lulus dokter hewan gitu, kita sudah harus paham dan tahu kepentingan dan basic untuk vaksinasi. Karena vaksinasi sekali lagi merupakan program preventif. Jadi itu berfungsi untuk mencegah penyakit yang dapat berpotensi mengakibatkan sampai dengan kematian gitu. Jadi memang penting banget untuk dilakukan vaksinasi supaya bisa hewan kita sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi Dokter Anggun untuk dalam turut andil dalam kegiatan vaksinasi dan mencegah penyakit-penyakit pada hewan ini, Dok? Ya itu tadi sih sebenarnya fokus utamanya untuk concern dalam vaksinasi itu adalah karena vaksinasi sekali lagi merupakan preventive care gitu ya. Jadi kita nggak perlu berjibaku sama penyakit-penyakit gitu kalau kita bisa mencegahnya gitu, Dok Della. Jadi itu menjadi kalau kita program vaksinasinya jalan, selain melindungi individu, kita juga bisa melindungi lingkungan dari penyakit-penyakit mematikan. Tentu saja itu potensi untuk sakit anjing, kucing, dan kematiannya akan jauh menurun gitu. Tingkat kesejahteraannya akan meningkat, baik bagi individu, lingkungan, atau manusia yang ada di dalamnya. Jadi konsepnya jadi konsep One Health gitu. Selama saya praktek dari awal lulus mungkin sekitar 8 tahunan ini, tentu saja update perkembangan vaksin gitu ya terus terjadi gitu. Terakhir kemarin informasi vaksinasi didapatkan dari Wasafa di China kemarin, jadi 2024 mungkin ada beberapa informasi yang kita bisa sharing. Wah, pastinya podcast kali ini menarik banget nih karena ada updatean terbaru dari Dokter Anggun yang sudah Dokter Anggun dapatkan di kegiatannya kemarin. Nah, sebenarnya nih Dokter Anggun, pet parents di rumah kan pasti bertanya-tanya, sebenarnya tuh vaksin tuh apa sih, untuk apa sih, dan bagaimana vaksin itu bisa bekerja untuk mencegah penyakit pada anabul. Mungkin Dokter Anggun bisa sedikit menjelaskan. Jadi kalau vaksinasi itu adalah upaya untuk menggertak imunitas tubuh gitu agar terbentuk antibodi yang protektif. Dalam hal ini kita memasukkan bibit penyakit yang sudah dilemahkan, bibit virus, baik
bakteri yang sudah dilemahkan atau hanya cangkangnya saja atau informasinya saja dimasukkan ke dalam tubuh anabul, ke dalam tubuh kucing, anjing atau hewan lain yang akan divaksin, sehingga tubuh akan bereaksi mengenali tadi si antigen yang kita masukkan itu, Dok Dela, dan tubuhnya menerima informasi tersebut, mengolahnya dan membentuk antibodi. Nanti suatu saat ada virus beneran nih yang menyerang tubuh, dia sudah tahu, oh ini virus yang kemarin nih gitu. Jadi udah siap gitu. Atau paling tidak dia sudah dapat informasinya. Sehingga tidak lama nih dalam mengolah informasi baru dan membuat antibodi. Harapannya dengan seperti itu tubuh jadi lebih siap dan protektif. Jadi tingkat kematian atau keparahan penyakit yang divaksin itu akan jauh lebih turun gitu. Oke, nah jadi manfaat dari vaksin tuh penting banget ya Dokter Anggunnya. Jadi kita sudah mempersiapkan tubuh anabul kita. Jadi suatu saat nanti kalau ada virus yang masuk, tubuh kita tuh udah siap karena sudah mengetahui informasi dari virus-virus tersebut gitu. Nah sebenarnya Dok, jenis-jenis vaksin yang bisa diberikan ke anabul tuh apa aja sih Dok gitu? Kan biasa banyak yang bertanya, Dok ini wajib nggak sih Dok? Yang wajib tuh apa aja? Ini kalau nggak dikasih tuh boleh nggak gitu kan? Pasti kan banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Mungkin Dokter Anggun bisa bantu untuk menjelaskan. Jadi memang beragam sekali kalau untuk jenis vaksin ya Dok Dela. Dan program vaksinasi di tiap negara, tiap wilayah itu berbeda-beda. Tergantung dari penyakit apa sih yang ada dalam wilayah regio tertentu gitu. Tapi secara umum kita bicara di Indonesia gitu ya, karena ada beberapa vaksin baik anjing ataupun kucing yang tidak masuk ke Indonesia, either penyakitnya nggak ada atau vaksinnya yang tidak tersedia atau ya tidak menjadi ancaman serius gitu. Yang kita akan berbicara di lingkup Indonesia gitu ya. Kalau untuk kucing itu core vaksinnya atau vaksin wajibnya itu ada feline panleukopenia virus, herpes virus, rhinotracheosis atau herpes dan kalisivirus. Sedang non-core vaksinnya itu ada chlamydia. Kalau untuk anjing itu vaksin wajibnya ada panleukopenia, distemper, hepatitis. Lalu lepto pada sebagian wilayah itu menjadi vaksin wajib juga gitu, karena sebagian wilayah resiko untuk leptospirosis itu tinggi sekali. Lalu ada parainfluenza itu vaksin yang tidak wajib juga. Lalu kennel cough atau bordetella, vaksin bordetella itu juga bisa menjadi vaksin pilihan dengan syarat dan ketentuan khusus gitu ya. Lalu vaksin wajib satu lagi yang bisa untuk anjing, kucing, atau mamalia berdarah panas itu adalah vaksin rabies gitu. Nah, selanjutnya Dok, sebenarnya kan itu kan jenis-jenis vaksinnya ya yang tadi Dokter Anggun sampaikan. Nah, vaksin-vaksin tersebut itu untuk mencegah penyakit apa aja sih Dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Dok. Kalau untuk vaksin-vaksin tersebut secara umum itu kebanyakan untuk mencegah penyakit yang berasal dari virus dan bakteri gitu, beberapa ya Dok Dila. Kalau di kucing, panleukopenia virus atau FPV gitu kan, gitu, panle gitu orang-orang biasa sebutnya gitu, itu penyakit infeksius pada kucing yang masih menjadi nomor 1 yang paling mematikan sekarang gitu. Nah, panleukopenia ini ciri-cirinya apa nih? Kebetulan season ini lagi banyak nih Dok Dela untuk kejadian panle ini gitu, masih cukup banyak. Dan gejala klinisnya itu muntah dan diare utamanya. Panle ini biasanya dia menyerang sel-sel yang aktif membelah di dalam tubuh. Nah, sel-sel yang aktif membelah di dalam tubuh itu utamanya adalah saluran cerna. Maka gejala utamanya dia akan muntah dan diare. Kadang ini gejala secara umum ya. Kadang hanya demam-demam gitu, atau lemes, nafsu makan berkurang, itu juga perlu waspada gitu. Karena selain menyerang saluran cerna, dia juga menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuhnya lemah banget gitu. Yang selanjutnya mungkin kalau pada kucing-kucing yang masih kecil banget gitu, di bawah 6 bulan, dia bisa tiba-tiba sudden death karena menyerang ke jantung
gitu. Lalu di kucing itu juga ada rhinotracheitis virus dan kalisivirus. Dua virus itu menyerang saluran pernafasan bagian atas, bikin flu gitu. Kalau kalisi biasanya lesio atau gejalanya itu sariawan, ulcer, baik di lidah, di mulut, di telapak-telapak tangan, telapak kaki gitu ya, demam-demam. Kalau rhinotracheitis biasanya kebanyakan matanya jadi berair gitu, merah, terus bersin-bersin gitu. Satu lagi di kucing itu ada chlamydia. Itu juga sama, menyerang saluran pernafasan bagian atas. Cuma kalau Dok Dela dan teman-teman semua pasti pernah lihat kucing kecil-kecil terus matanya sampai hampir bengkak, hampir keluar atau nutup bernanah gitu. Sebagian juga diakibatkan karena si chlamydia ini. Nah, pentingnya gitu vaksin untuk menjaga kucing-kucing kita dari penyakit-penyakit mematikan ini. Karena kalau nanti nggak diobati, udah ketular chlamydia, tidak cepat diobati, matanya bisa rusak gitu. Kalau di anjing yang masih menjadi penyakit yang cukup berbahaya dan tingkat kematiannya cukup tinggi, seperti di kucing itu ada parvo. Gejala utamanya juga muntah, diare juga gitu. Lalu ada distemper. Yang mana distemper itu kalau kita lihat parvo dan distemper, tren di kedokteran hewan gitu ya, di dunia dokter hewan itu sudah mulai menurun dari awal saya praktek dulu, Dok Dela. Saya cukup senang karena berarti edukasi mengenai vaksin itu cukup jalan gitu ya. Jadi sehingga hewan-hewannya sudah tidak banyak yang terkena infeksi virus-virus ini. Untuk distemper agak serem, tingkat kematiannya bahkan bisa mencapai 80% gitu. Dia menyerang, dia bikin diare juga. Kadang batuk pilek biasanya yang utama, bahkan bisa sampai kejang-kejang gitu juga. Lalu ada apa lagi tadi kita? Sampai mana? Distemper, Hepatitis dia utamanya menyerang ke liver atau ke hati, jadi bikin gagal fungsi hati, dan ini juga cukup berbahaya gitu, terutama di anak-anak kecil, puppies yang develop atau perkembangan organnya belum 100% gitu. Lalu ada leptospira. Leptospira ini berasal dari tikus biasanya, vektor atau pembawanya. Karena makanya bisa orang-orang tuh suka bilang yang penyakit dari pipis tikus gitu ya. Nah, itu si leptospira ini. Dia berasal dari bakteri leptospira. Hati-hati kepada pet parents yang suka bawa anjingnya jalan gitu, misalnya habis hujan hindari genangan-genangan air gitu. Kalau anjingnya aktif banget suka ngejar-ngejar hewan-hewan gitu ya, terutama tikus, itu harus dihindari gitu. Dia gejala utamanya biasanya infeksi bakterinya menyebabkan kegagalan fungsi liver, ginjal, atau keduanya, sehingga tingkat kematiannya cukup tinggi. Tandanya biasanya selain demam gitu, sakit-sakit badannya juga kuning gitu ya, penyakit kayak penyakit kuning gitu, Dok Dela. Seperti itu. Lalu kennel cough. Kalau kennel cough itu sebenarnya Bordetella penyebabnya paling utama. Dia sebutan umum untuk batuk yang disebabkan oleh penyakit infeksius pada anjing. Nah, batuk-batuknya ini umumnya disebabkan oleh si Bordetella ini. Dia bukan merupakan vaksin yang wajib sebetulnya, cuma tadi syarat dan ketentuannya kita rekomendasiin kalau misalnya di rumah pet parents itu ada lebih dari 2 ekor anjing. Jadi kayak orang batuk-batuk gitu loh, kita biar yang satu nggak ketepa gitu. Kalau ada yang satu kena, yang satu nanti ketularan, yang satu sembuh, yang satu ketularan lagi gitu, siklusnya nggak habis-habis. Ke situ-situ aja gitu ya. Atau anjing yang ini
suka diajak dititip, misalnya suka ditinggal pergi terus dititip ke pet hotel, dititip ke tempat saudara yang punya anjing juga, atau anjing-anjing yang suka diajak jalan-jalan misal ke mall gitu ya, ketemu anjing lain. Nah, itu potensi atau resiko ketularan kennel cough cukup tinggi. Memang dia tidak melindungi 100% gitu, tapi cukup menurunkan resiko paparan si kennel cough ini, supaya tidak jadi parah, nggak sampai pneumonia gitu ya, nggak sampai infeksi paru-paru gitu. Terakhir, rabies. Rabies. Nah, rabies ini menjadi isu tidak hanya di dunia dokter hewan, nggak hanya di dunia pets gitu, tapi menjadi isu One Health karena dia bisa menular. Leptospira juga, tadi bisa menular, dia bisa menular ke manusia juga, makanya menjadi isu One Health. Selain dari dokter hewan gitu, dunia kedokteran hewan, dunia di kedokteran manusia pun sama-sama mengatasi penyakit ini gitu. Rabies tentu kita tahu bisa dibilang penyakit, sebutannya penyakit anjing gila gitu kan. Sebenarnya nggak cuma di anjing, di mamalia berdarah panas lainnya pun bisa ketularan. Kucing, musang gitu, monyet gitu. Jadi perlu divaksin rabies. Gejalanya ya seperti mungkin ada video-video viral akhir-akhir ini kan gitu. Anjingnya bisa berlaku sangat agresif gitu, hewan yang tertular, atau justru sangat pendiam gitu, Dok Dela. Gitu. Jadi beragam kalau sudah sampai dia takut sama cahaya, takut sama air gitu, itu sudah masuk ke tahap akhir dari infeksi rabies itu. Biasanya tidak bisa tertolong lagi gitu. Itu sih, jadi itu pentingnya vaksin. Apa yang bisa di-cover dari vaksin ya, banyak sekali gitu. Wah, penjelasannya sangat lengkap dan jelas Tentu sekali ya teman-teman. Enggak sih. Ya, jadi kan ini sebenarnya kita menjawab rasa penasaran aja gitu kan. Pasti banyak yang nanya, ini vaksin ini untuk apa sih dok? Kan nggak sakit ini, kenapa divaksin itu? Nah, jadi iya kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nah, jadi kalau misalnya vaksin, kita membantu untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan Dokter Anggun. Itu jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia ya dok ya. Mungkin kalau di negara lain jenis-jenis vaksinnya beda sesuai dengan kebutuhan di negara-negaranya gitu. Sesuai dengan isunya apa. Tapi kalau yang core vaksin harusnya sih sama sih. Semuanya dapat gitu. Nah, selanjutnya dok, kalau untuk jadwal vaksinasi sebenarnya kadang kan banyak yang bertanya-tanya, dok ini anabulnya baru melahirkan, bisa divaksinnya mulai kapan ya dok? Gitu. Dok ini baru rescue nih, udah boleh vaksin belum ya dok? Gitu. Nah pasti kan tentang kapan boleh vaksin, jadwal vaksin tuh kapan aja sih dok? Itu kan juga menjadi pertanyaan ya dok ya. Mungkin Dokter Anggun bisa sedikit memberikan penjelasan gitu. Kalau usia vaksin gitu ya, kapan sih anjing dan kucing bisa mulai pertama kali divaksin? Pertama kali divaksin itu dimulai dari usia 6 sampai 8 minggu, Dok Dela. Gitu. Jadi tidak disarankan di bawah 6 minggu karena ada yang namanya maternal antibody atau antibody yang diturunkan dari kolostrum air susu induk gitu. Mereka membawa antibodi, dan antibodi di bawah umur 1,5 bulan itu masih cukup tinggi. Kalau divaksin biasanya vaksinnya inefektif. Maka disarankan memang mulai dari umur 6 sampai 8 minggu itu boleh divaksin baik anjing maupun kucing. Sebetulnya yang direkomendasikan setelah itu perlu di booster. Booster itu pengulangan vaksin. Kan vaksin pertama itu kan kayak ngenalin ya Dok Dela. Ngenalin. Booster atau perbaruan atau vaksin ulang itu untuk memperkuat. Nah, boosternya itu dilakukan kapan? Boosternya itu dilakukan 2-4 minggu sekali sebetulnya sampai usia anjing atau kucingnya itu 16 minggu. Jadi berapa tuh?
4 minggu, bulan. 4 bulan. Ya, sampai usianya 4 bulan. Jadi diulang tiap 2-4 minggu sekali. Biasanya kita ambil sekitar 4 mingguan sekali. Jadi sebulan sekali untuk pengulangan vaksinnya sampai usia anjingnya itu 16 minggu. Itu kalau dari kecil banget ya, dari puppies gitu. Kalau hewannya udah lebih dari 16 minggu gitu, biasanya program vaksinasinya itu nggak beruntutan kayak tadi setiap 2-4 minggu sekali, tapi 2 kali dosis biasanya Dok Dela. Jadi 2 kali pengulangan gitu. Vaksin pertama terus nanti diulang 2-4 minggu kemudian diulang sekali lagi. Lalu setelah itu rekomendasi Wasafa yang terbaru itu pengulangannya kan biasa setelah inisial vaksin kita bilang ya, kalau vaksin yang di umur-umur muda awal gitu, inisial vaksin di puppies atau kitten, nanti diulang setahun lagi dari vaksin terakhir. Nah, rekomendasi yang terbaru itu divaksin ulang di umur 6 minggu. 6 bulan. 6 bulan di mana si itu fungsinya untuk, kan ada yang antibodi maternalnya itu turunnya lambat gitu. Itu mencegah atau kalau di usia 6 bulan itu udah nggak ada gitu. Jadi itu untuk beneran memasukkan vaksin gitu setelah antibodi maternalnya selesai gitu. Jadi di usia 6 bulan divaksin lagi gitu. Setelah itu pengulangannya kalau dari rekomendasi Wasafa ya, itu untuk yang core vaksin itu di usia 3 tahun, lalu 3 tahun sekali. Namun kita perlu lihat lagi nih gitu ya teman-teman ya. Kita nggak bisa saklek mutlak itu diterapkan di Indonesia gitu. Yang pertama karena vaksinasi yang diberikan itu hanya vaksin-vaksin tertentu aja nih Dok Dela, atau core vaksinnya saja. Sementara di Indonesia itu masih jenis vaksinnya itu masih cukup nggak satu-satu gitu diberikannya. Jadi dalam satu package vaksin itu ada beberapa, baik yang core vaksin ataupun non-core vaksin gitu. Dan jadwal vaksinasi setiap jenis vaksin itu berbeda-beda gitu. Ada yang tadi diulangnya setiap 3 tahun sekali cukup. Tapi ternyata untuk Leptospira yang mana Indonesia memang disarankan untuk menjadi core vaksin gitu ya. Itu antibodinya long last di dalam tubuh tuh paling lama cuma sampai 12 bulan. Jadi perbaruan vaksin disarankan memang 1 tahun sekali. Sedangkan untuk rabies itu dimulai dari usia 4 bulan, biasanya 3 bulan di atas 12 minggu, ada yang bilang juga 16 minggu gitu, 4 bulan untuk vaksinasi rabiesnya. Gitu, dia bisa diulang 1-3 tahun sekali. Tapi kalau di Indonesia memang direkomendasikan untuk 1 tahun sekali. Gitu. Oh, berarti udah ada pembaharuan, cuman kita masih harus gimana ya, masih harus sesuaikan dengan kondisi kita di sini ya. Di Indonesia. Jadi mungkin kita bisa ambil Dok Dela, karena kepentingan vaksin yang di usia 6 bulan itu cukup krusial. Di mana ada banyak kasus kegagalan vaksin gitu. Jadi sudah divaksin inisial dos sampai usia 4 bulan gitu ya, inisial vaksin sampai usia 4 bulan itu masih bisa kepapar gitu. Karena vaksin yang diberikan kekebalannya tidak cukup protektif karena masih ada intervensi dari si maternal antibody tadi gitu. Jadi vaksin di usia 6 bulan itu untuk safety gitu, untuk safety. Jadi mungkin itu bisa kita mulai terapkan gitu. Usia 6 bulan divaksin lagi, habis itu baru tahunan. Niam kenapa Niam? Niam tiba-tiba batuk. Kalau gitu
penjelasan dari Dokter Anggun udah cukup lengkap nih. Cuman kan dari tadi kita sering mention nih manfaat vaksin untuk mencegah penyakit. Kita udah beberapa kali mention manfaat dari vaksin. Sebenarnya kan selain manfaat ada juga efek samping nih yang sering ditanyakan. Ada beberapa pet parents yang worry nih dok. Sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih dok? Takut dok nanti ada efek sampingnya gitu. Nah sebenarnya kalau vaksin itu ada efek sampingnya tuh apa aja sih dok gitu, dan sebenarnya penanganannya apakah kalaupun ada efek sampingnya apakah ada penanganannya untuk efek samping tersebut, mungkin Dokter Anggun bisa jelasin gitu. Iya, jadi sebelum ke efek samping mungkin kita ke syarat vaksin dulu dok Bila, karena ini akan berhubungan erat gitu. Jadi syarat vaksin utama itu sehat. Iya, syarat vaksin utama. Jadi kalau utamanya tidak terpenuhi, yang lain walaupun umurnya sudah penuh, udah waktunya vaksin itu nggak bisa ditawar lagi. Pokoknya nomor 1 harus sehat. Yang bisa memastikan sehat tentu saja dokter hewan. Jadi diperiksa dulu kondisi klinisnya, semuanya bagus. Dari mulai suhunya gitu, batuk pilek ada atau tidak, lalu ada diare atau tidak, makannya bagaimana, lalu diambil sampel feses untuk dicek kotorannya seperti apa, ada telur cacing atau tidak, gitu kan. Yang kedua itu dia harus setelah sehat dia harus ini, kalau biasa owner itu bawa ke kita anjingnya baru beli. Baru adopsi gitu kan, terus mau divaksin gitu. Nah, kita tidak rekomendasikan langsung untuk divaksin gitu ya. Jadi ada yang namanya masa adaptasi yang krusial itu di 1 minggu pertama gitu. Dimana habis adopsi itu biasanya hewan itu masih sangat stres gitu. Jadi hormon-hormon stres itu akan akan membuat depres atau menurunkan kekebalan tubuh gitu kan. Di situ makanya kita berikan waktu supaya hewannya adaptasi dengan lingkungan baru, karena mereka stres dipisahin dari induknya, dari tempat kayak asing sendiri gitu di tempat yang baru gitu. Nah itu 2 faktor yang sebelum vaksin gitu ya. Terus obat cacing dulu gitu, mungkin itu juga perlu diberikan dulu. Nah kalau ada yang baru adopsi boleh paling baik sebenarnya di check up dulu untuk prevaksinasi. Jadi kita bisa tahu masalahnya apa dulu, dikoreksi dulu saat vaksin, waktunya vaksin udah siap gitu. Efek sampingnya atau side effect-nya apa sih gitu kalau untuk vaksin kan gitu. Kalau hewannya sudah dipastikan sehat, semua nggak ada masalah, biasanya minimal sekali sih dok Dela. Gitu efek vaksinnya. Kayak kita lah habis divaksin, apa sih rasanya gitu kan? Pegel gitu di area injeksi biasanya sakit. Karena bagaimanapun itu kan memasukkan benda asing gitu kan, antigen ke dalam tubuh. Jadi tubuh pasti akan tubuh yang bagus, yang sehat justru tubuh akan bereaksi, memberikan reaksi. Nah, reaksinya itu biasanya berupa demam, kadang hangat sumeng-sumeng gitu gitu. Kadang ada yang jadi lebih ngantukan, diem aja. Kadang ada yang nafsu makannya jadi sedikit berkurang. Kadang ada yang nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi biasanya kalau kondisi-kondisi seperti itu nggak berlangsung lama. Biasanya 2-3 hari gitu udah selesai. Nah, kalau habis diinjeksi gitu, biasanya kita sama di manusia ya juga ya, habis vaksin COVID kemarin itu kan kita suruh nunggu dulu 30 menit gitu untuk melihat, ditanyain susternya ada pusing atau enggak gitu. Sebenarnya itu sama di hewan juga, itu untuk melihat reaksi alergi terhadap vaksin gitu. Alergi kita tunggu dulu nih ada reaksi alergi atau tidak. Reaksi alergi tandanya apa gitu kan, kita nggak bisa tanyain ya pusing apa enggak gitu kan. Ini yang pusing Ini gitu. pusing nggak?
Iya, biasanya sih ngelihatnya dari kondisi klinisnya hewan tadi sambil menunggu diamati. Ada lemes banget apa enggak, atau tiba-tiba pingsan, sesak nafas, atau ada gatal, kemerahan seluruh tubuh gitu, muntah, diare gitu. Nah, kalau ada seperti itu di waktu-waktu 15 maksimal sekali 30 menit, itu krusial waktu tunggunya biasanya kita sebagai dokter gitu langsung melakukan penanganan pertama terhadap alergi atau shock anafilaktik itu. Gitu sih. Mungkin ada tambahan nih dok, biasanya juga pet parents nanyain, dok sebelum vaksin better obat cacing dulu, apa kasih obat kutu dulu, itu terus kalau udah dikasih terus berapa lama sebelum vaksin sih dok betternya gitu. Bagusnya kasih obat cacing dan obat kutu bersamaan atau satu-satu gitu. Kan bisa ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu gimana dok? Kalau untuk pemberian obat cacing dan obat kutu, kalau untuk preventif sekarang kan ada obat kutu yang ada fungsinya untuk endoparasit juga ya dok Dela. Itu mungkin bisa diberikan. Tapi lihat di kemasan biasanya kalau obat-obat kutu itu minimal di usia 8 minggu boleh diberikannya gitu. Obat cacing itu boleh diberikan mungkin beberapa hari sebelum vaksin akan lebih aman gitu. 3 sampai seminggu sebelum vaksin akan lebih aman gitu. Beberapa obat cacing itu akan side effect-nya akan menaikkan motilitas usus dok Dela, atau pergerakan ususnya jadi lebih cepat gitu. Jadi yang ada yang sensitif, kadang ada diare-diare atau BAB-nya jadi lembek-lembek gitu. Nah itu sebenarnya ngasih spare waktu aja sih supaya nggak berbarengan sama vaksin. Karena kita tahu kan kalau vaksin tadi syarat utamanya harus sehat gitu. Gitu. Nah selanjutnya dok, kalau misalnya untuk beberapa anabul yang vaksinnya telat gitu. Dok, ini telat dok, udah 1 bulan, harusnya kan bulan kemarin vaksinnya. Tapi saya lupa lihat buku vaksinnya, kebanyakan gitu. Saya lupa lihat buku vaksinnya dok, jadinya telat. Itu gimana ya dok? Atau mungkin ini baru aduk dok, pas saya lihat recordnya udah lama banget, nggak divaksin, itu bagusnya gimana ya dok? Banyak banget pertanyaan kayak gitu. Mungkin dokter Anggun bisa kasih penjelasan juga. Iya, kalau buat yang telat di initial puppy gitu, dilanjutin aja programnya seperti biasa gitu, nggak perlu ngulang dari awal lagi. Cuma memang kenapa kita wanti-wanti jangan telat gitu, supaya untuk ini dok Dela, supaya nggak kecolongan aja sih sebelum divaksin dia sakit atau ketepak virus, ketepak penyakit dulu gitu. Tapi nggak perlu diulang dari awal lagi gitu. Kalau untuk yang sudah dewasa, misalnya baru adopsi, usianya udah di atas 3 tahun, itu juga programnya berjalan seperti biasa aja. Karena tadi pengulangan vaksin bisa annual atau 3 tahunan sekali gitu. Wah, udah jelas banget ya penjelasan dari Dokter Anggun. Sudah banyak yang kita bahas ya dok ya di sini tentang manfaat, syarat-syarat vaksin, jenis vaksinnya, efek sampingnya, dan pencegahan dari efek samping tersebut. Nah, mungkin kalau dari pet parents di rumah ada yang masih memiliki pertanyaan atau ada yang mau sharing pengalaman, pet parents boleh nih komentar di komen di bawah video ini. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak ke Dokter Anggun yang sudah hadir di podcast kita dan memberikan edukasi nih atau memberikan pengalamannya mengenai vaksinasi terhadap anabul. Thank you Dok Dila, thank you semuanya. Oke. Nah, jangan lupa pet parents di rumah saksikan series Together Be Better lainnya. See you on next video. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye Nia. Bye-bye Nia. Nia, bye-bye.